Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Malka Media. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa, yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan yang mau share, agar teman-teman di seluruh Indonesia ini tahu tentang materi yang kalian tahu, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like ya. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 bab 3, yaitu tentang mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang agung. Sebagai umat Islam, kita harus meneladani akhlak beliau. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menghiasi diri dengan akhlak mulia. Akhlak mulia merupakan cerminan kesempurnaan iman seseorang. Semakin sempurna iman seseorang, maka akhlaknya akan semakin baik pula. Seseorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani sebuah aktivitas kehidupan, karena kejujuran itulah kehidupan kita akan bahagia dan tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-70. Adapun manfaat bersikap jujur antara lain, jujur akan melahirkan ketenangan. Orang yang jujur akan dicintai oleh manusia, dan jujur akan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wazil kurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada mereka, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Adapun manfaat dari sikap santun antara lain mudah diterima oleh orang lain. Hal ini dikarenakan sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi oleh orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak
sehingga akan menambah kesuksesannya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Malu berasal dari keimanan dan pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu akan muncul jika kita beriman dan menghayati betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha mendengar. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas badan, pikiran, dan hati kita semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat dari sifat malu antara lain mencegah dari perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong perbuatan baik. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dan yang ketiga adalah mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Terima kasih sudah belajar bersama El Malka. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.